Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi doa pagi bersama. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa pagi bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kasih, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada yang mengikuti ibadah melalui streaming ini. Saya percaya Tuhan akan melawat kita semua dan memberkati setiap pribadi. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita memperhatikan firman Tuhan dengan sebuah judul tema persembahan yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, persembahan yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dua tempat yang menyebarkan keharuman dan menyenangkan hati Tuhan. Ada dua tempat, sekali lagi, yang menyebarkan keharuman yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk supaya jelas, maka kita lihat gambar tabernakel. Kalau ada, Yoel. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Yoel. Tuhan berkati. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tabernakel. Saudara lihat pagarnya ini itu kain lenan putih. Ini 300 meter panjangnya. Karena ini samping 100, yang samping sebelah juga 100, baru belakang 50, depan 50 meter. Jadi seluruhnya 300. 300 itu bicara tentang angka kesetiaan. Jadi orang yang masuk berdoa itu harus setia. Ya, setia itu menjadi pagar. Kita ingat bagaimana Ayub begitu setia dia kepada Tuhan sehingga semua miliknya diberkati. Ayub itu orang yang paling kaya di daerahnya karena dia setia kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya dia mendapat ujian iman oleh karena iblis cemburu dan menghadap Tuhan untuk mengacaukan iman daripada Ayub. Tetapi puji Tuhan, Ayub lulus sehingga kekayaannya berlipat ganda. Dan anak-anaknya kembali, juga istrinya melahirkan 7 anak. Nah, Bapak sekalian, dua tempat itu di mana? Nah, ini kita lihat sekarang. Yang pertama adalah di halaman. Ini adalah halaman. Kelihatan panah itu ya. Panahnya kelihatan, El. Itu adalah halaman. Dan ini mezbah dupa namanya. Nah, di mezbah dupa ini itu tempat untuk mempersembahkan korban bakaran. Nah, disinilah tempat penyebaran keharuman, di mana bangsa Israel ketika mereka masuk ke dalam, mereka membawa persembahan, binatang itu disembelih oleh para imam, lalu dagingnya ditaruh di atas mezbah ini dan dibakar. Dan itu bau harumnya luar biasa. Ini bau harum daging. Ya, ini dibesarkan di sini ya mezbahnya. Jadi ditaruh di sini lalu dibakar. Nah, disinilah tempat di mana kita melihat bangsa Israel membawa persembahan mereka dan dibakar. Dan disinilah bau harum daging yang dibakar. Ini di halaman. Jadi halaman itu penuh penyebaran bau harum daging yang dibakar.
Nah, yang kedua adalah penyebaran keharuman itu di dalam. Di dalam di sini. Nah, di dalam ini itu ada mezbah dupa. Ini lihat di sini ada mezbah dupa, yaitu di ruang kudus. Nah, ruang kudus ini sama ruangan Maha Kudus ini sudah menjadi satu. Karena pada waktu Yesus mati di salib, ini tirai ini terbelah. Ini ada tirai ini ya. Ini terbelah ini. Jadi tidak ada lagi tirai ini. Ini terbuka. Jadi ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu menjadi satu. Sudah menjadi satu. Tidak ada lagi penghalangnya ini. Nah, sehingga mezbah dupa sekarang udah berhadapan dengan peti asyada. Kemarin saya sudah jelaskan ya, bahwa pendoa itu ada di hadapan peti asyada. Peti asyada itu adalah tempat di mana Allah turun berbicara kepada bangsa Israel. Di sini penuh dengan skina glory. Jadi skina glory itu memenuhi bukan hanya ruangan Maha Kudus, tetapi juga memenuhi ruangan kudus, karena kan sudah tidak ada penutupnya ini. Ini jadi satu ruangan sudah. Nah, sekarang mezbah dupa ini berhadapan dengan peti asyada. Dan di mezbah inilah tempat pembakaran kemenyan. Sehingga ruangan ini bau harum kemenyan. Perhatikan di luar tadi bau harum daging. Daging yang dibakar. Tetapi di ruangan ini bau harum kemenyan. Oh, itu luar biasa. Nah, apa maksudnya? Apa artinya ini? Kita kembali ke halaman. Nah, mereka membakar daging dan bau daging bakar itu harum memenuhi halaman ini. Itu bicara tentang, dan semua itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu berbicara tentang persembahan secara lahiriah. Ini persembahan lahiriah, materi. Ya, daging itu gambaran persembahan materi. Lahiriah. Ya, kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu harum di hadapan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak sia-sia. Menyenangkan hati Tuhan. Nah, tetapi yang di dalam ini juga bau harum, tetapi ini bukan lagi bau harum materi, tetapi ini bau harum kebenaran. Jadi orang-orang kudus, bau harum kekudusan, bau harum kesucian. Ini bau harum orang-orang yang hidup dalam kebenaran, mereka yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, disinilah bau harumnya itu luar biasa. Yaitu orang-orang yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita kalau memahami akan pengajaran ini, kita perhatikan bahwa persembahan-persembahan kita itu berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan, itu di luar ada di halaman. Tetapi bau harum di ruangan Maha Suci dan Maha Kudus dan Suci, itu sudah bau harum penyembahan kita di dalam roh dan kebenaran. Dan orang-orang yang datang di sini adalah orang-orang yang penuh dengan skina glory, penuh dengan kemuliaan Allah. Karena ruangan ini sudah menyatu, dan sehingga kemuliaan Allah yang di ruangan Maha Kudus itu memenuhi juga ruangan kudus. Ruangan kudus ini tempat jemaat, tempat umat. Ruangan Maha Kudus ini tempat Allah berhadirat. Tetapi orang-orang yang berdoa itu mereka udah masuk berhadapan. Tetapi orang biasa itu tetap ada di ruangan ini. Tapi sekali lagi ini sudah menjadi satu. Sehingga skina glory itu atau kemuliaan Allah itu memenuhi semua. Jadi orang-orang yang sudah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itu adalah orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu adalah pakaian kesucian. Ya, itu pakaian kebenaran. Pakaian kebenaran kesucian itu sempat hilang kepada Adam dan Hawa ketika mereka melanggar kebenaran. Mereka menjadi telanjang.
Nah, kita lihat apabila kita sudah menyembah Allah di sini dalam roh dan kebenaran, lalu hidup kita masih terus dalam dosa, Bapak Ibu, kita itu telanjang. Jadi nggak ada kebenaran. Berbahasa roh di hadirat Allah, tapi telanjang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, oleh karena itulah mari kita berdoa dan juga berusaha agar supaya kita bisa hidup benar dan kudus. Hidup benar dan kudus itu bukan otomatis. Itu harus kita usahakan. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Karena dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin mampu. Jadi dengan kekuatan pertolongan dari Roh Kudus. Itulah sebabnya Roh Kudus dikirim oleh Bapa untuk menolong kita supaya kita bisa hidup benar. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita akan melihat dampak dari persembahan yang berbau harum. Tadi kita sudah bedakan, ada bau harum di halaman, ada bau harum di ruangan suci dan maha suci. Dan itu adalah orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kita melihat dampaknya. Kalau kita menyembah Tuhan atau mempersembahkan persembahan yang berbau harum. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai ayat 22. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai ayat 22. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Di layar itu sudah ada. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22. Saya baca. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21. Perhatikan dengan baik. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Jadi ini bicara ke hati Tuhan sendiri. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Bapak Ibu sekalian, begitu dahsyatnya. Ketika persembahan yang kita persembahkan itu berbau harum. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kalau kita bergereja, marilah kita mempersiapkan diri dengan baik dari rumah. Malam minggu itu Bapak Ibu sekalian kita bisa jalan-jalan, oke, saya setuju. Tetapi setelah itu pulang di rumah Bapak Ibu merenung sejenak kasih Tuhan dan besok mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Nah, kita datang dalam membawa persembahan hidup kita itu menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kita lihat ketika Tuhan mencium bau harum persembahan Nabi Nuh, saudara, apa yang terjadi? Itu dahsyat sekali. Tuhan berjanji untuk hatinya sendiri. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Dahsyat itu. Saudara, karena bumi dikutuk oleh Tuhan, saudara, itu air bah memenuhi bumi dan semua yang hidup mati. Tetapi ketika Tuhan mencium bau harum persembahan Nuh, dia langsung mengambil satu keputusan yang begitu drastis. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun Tuhan katakan yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Seterusnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
Kita lihat ini berubah total hati Tuhan ketika mencium bau harum persembahan itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar. Ini Tuhan terus tingkatkan kita karena Tuhan ingin mengubah kehidupan kita untuk semakin maju dalam kesempurnaan. Karena gereja harus masuk kepada kesempurnaan. Kita tidak bisa terus hidup dalam dosa. Kita tidak bisa terus hidup dalam kejahatan. Kita tidak terus memanjakan kelemahan-kelemahan kita. Tidak bisa. Satu saat akan jatuh tempo. Itulah sebabnya Tuhan latih kita. Mulai dari mempersembahkan persembahan yang menyebarkan bau harum. Saudara, baik itu di halaman kita mempersembahkan harta kita untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi juga bukan hal sepele kita membawa hidup kita, mempersembahkan hidup kita untuk menyebarkan bau keharuman di ruangan kudus dan di ruangan maha kudus. Itu tempat takhta Allah. Kita berhadapan dengan takhta kemuliaan. Saudara, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, itu kita menghadap takhta kemuliaan. Saudara, kita ini sekarang kita berada di takhta kasih karunia, itu pengampunan. Tetapi setelah takhta kasih karunia, ada takhta kesucian. Karena kasih karunia, karena kita diampuni, kita mesti hidup dalam kebenaran. Harus hidup dalam kekudusan. Setelah kita hidup dalam kebenaran, barulah kita bisa menghadap takhta kemuliaan. Kalau Anda sudah menghadapi takhta kemuliaan, maka tidak ada yang tidak bisa. Mujizat akan terjadi dengan luar biasa. Inilah yang Tuhan inginkan. Saudara, anugerah takhta kasih karunia ini jangan kita abaikan, jangan sepelekan. Ini adalah anugerah Tuhan. Agar supaya kita sadar, kita bertobat. Supaya kita bisa menghadap takhta kesucian Allah. Kalau kita sudah bisa hidup dalam kebenaran, dalam kesucian, kita harus melepaskan dosa. Saya katakan, kita tidak bisa selalu katakan, oh itu kelemahan saya, oh itu dosa ini. Terus Anda harus ditinggalkan, harus diputuskan. Karena kenapa? Deadline-nya itu akan jatuh tempo. Artinya apa? Kedatangan Tuhan akan datang. Satu saat akan tiba itu. Ini masih waktu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan sekarang kita menghadap takhta kemuliaan. Semua orang akan memberikan pertanggungjawabannya akan hidupnya selama dia ada di bumi ini. Apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Itu tidak hilang begitu saja, Bapak Ibu. Ada pertanggungjawaban. Ketika kita berhadapan dengan takhta kemuliaan, itu kita mempertanggungjawabkan hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang kita lakukan dengan hidup ini? Apakah kita menyebarkan keharuman untuk menyenangkan hati Tuhan, atau kita menyebarkan kejahatan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Sungguh kita boleh bersyukur pagi hari ini. Karena Tuhan membawa kita semakin lebih jauh lagi untuk lebih semakin mendekati kesempurnaan gereja itu. Di dalam ayat 8, pasal 8 ayat 22, Bapak Ibu kita perhatikan dengan baik. Setelah Tuhan mencium persembahan korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan karena berbau harum, maka Tuhan bilang apa? Selama bumi masih ada. Ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Luar biasa dampak dari persembahan yang menyebarkan bau harum itu menyenangkan hati Tuhan.
Kalau hati Tuhan sudah disenangkan Bapak Ibu, waduh, Tuhan katakan selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan musim menuai. Tak akan berhenti dingin dan panas. Tak akan berhenti kemarau dan hujan. Tak akan berhenti siang dan malam. Karena hati Tuhan sudah disenangkan dengan persembahan yang berbau harum. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Lalu kita lihat lebih jauh di dalam Roma pada pasal yang ke-12 ayat 1. Roma kita baca ayat yang pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Saudara boleh mengikuti juga karena sudah ada di layar ya. Saya baca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, perhatikan ini. Paulus katakan, untuk supaya kita ini, saudaraku, kalau di halaman itu mempersembahkan materi, kalau ini sudah persembahan, bukan lagi materi, ini persembahan rohani. Yaitu mempersembahkan seluruh hidup kita. Paulus katakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ini kasih karunia. Aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Atau yang menyenangkan Allah. Atau yang menyukakan hati Allah. Itu berkenan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Jadi sekarang yang kita bawa bukan hanya persembahan materi, tetapi juga hidup kita. Hidup kita harus bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu kalau tidak kudus tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, tidak lagi persembahan yang dipotong-potong daging, lalu ditaruh di atas mezbah korban bakaran, lalu dibakar. Tetapi sekarang persembahan hidup yang Tuhan minta kepada kita, tapi itu harus kudus. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, atau yang menyenangkan hati Allah, atau yang menyukakan hati Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah berada di ruangan Maha Kudus dan kudus. Ruangan kudus dan ruangan Maha Kudus sudah menjadi satu. Dua ruangan yang menjadi satu itu sudah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan itu luar biasa. Oleh karena itu dalam ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi jangan ikut-ikutan dunia. Jangan ikut-ikut tren-trenan yang bertentangan dengan kebenaran. Tetapi dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sampai klimaksnya itu sempurna. Jadi kalau kita terus beralasan saya manusia berdosa, saya manusia lemah, saya penuh kekurangan, kapan mencapai sempurnanya Bapak Ibu? Oleh sebab itulah maka di setiap ibadah kita datang ke rumah Tuhan. Namanya saja ke rumah Tuhan. Kita ingin hidup kita itu berkenan.
Kita ingin mempersembahkan hidup kita, walaupun secara materi kita juga membawa persembahan kita. Kita membawa persepuluhan kita, kita membawa korban ucapan syukur kita. Tetapi persembahan tubuh kita itu tidak boleh ketinggalan. Artinya kita harus mengintrospeksi diri dari rumah. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, kita harus minta ampun. Jadi ketika kita datang dalam ibadah, benar-benar kehidupan kita itu menyebarkan keharuman. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, Bapak Ibu, itu tadi kita dengar. Sampai tidak berhenti musim menabur, musim menuai, panas, dingin, hujan, panas, siang, malam, tidak boleh berhenti. Kenapa? Kan hati Tuhan senang. Disenangkan oleh apa? Oleh bau harum yang disebarkan oleh persembahan daripada Nabi Nuh. Karena itu pada hari ini, saya mengajak di pagi ini, agar semua kita memperhatikan hidup kita. Mari kita mulai minggu datang ke gereja. Kita mulai mawas diri kita. Awasi diri saudara. Jangan mudah terpengaruh dalam dosa. Ya, tolaklah pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Karena Tuhan mau datang. Kita terus bicara, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Persiapannya sudah belum? Jangan-jangan Tuhan mau datang, lalu kita ikut rombongan yang lari ke kaki gunung, minta ditimpa batu karena tidak mampu menyambut kedatangan Tuhan. Sementara yang sudah siap, mereka haleluya, diangkat dalam kemuliaan yang dahsyat. Mari Bapak Ibu sekalian, selagi masih ada waktu, mari kita perbaiki langkah-langkah hidup kita. Jangan ditipu oleh setan. Oh, kamu kan manusia lemah. Kamu kan manusia berdosa. Nggak mungkin kamu bisa benar. Nggak mungkin kamu bisa hidup kudus. Saudara, itu hati kita ditipu iblis. Kita harus bisa mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah, atau yang menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Itu yang berkenan kepada Allah. Itulah yang dikatakan ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini adalah bau harum di hadapan Tuhan. Ayat terakhir 1 Korintus kita baca. 2 Korintus maksud saya, 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan ayat 15. Nah, saya bacakan. Tetapi hatiku ayat 14, maaf. Saya membaca ayat 13. Ayat 14 saya mulai. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ayat 15, perhatikan dengan baik. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan yang antara mereka yang binasa. Jadi kita ini bau harum Kristus. Karena kita sudah ditebus. Harganya sudah lunas dibayar. Jangan ditipu iblis. Oh, kamu orang berdosa, kamu lemah, kamu nggak mungkin bisa hidup dalam kebenaran. Oh, itu setan hardik. Usir iblis itu. Karena kita ini menyebarkan bau harum Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Karena itulah, maka hidup kita akan menjadi berkat. Di mana kita pergi, berkat Allah akan menyertai kita. Apa yang kita kerjakan akan dibuka pintu berkatnya oleh Allah. Kenapa? Karena kita menyebarkan bau harum Kristus kemana-mana.
Jadi kalau kita tidak diberkati, nggak mungkinlah bisa menyebarkan bau keharuman Kristus. Hanya saja terkadang kita tertipu oleh perasaan kita. Karena kita selalu berpendapat, ya saya orang berdosa, saya orang berdosa, saya orang berdosa. Akhirnya kita melakukan dosa terus. Kita betul memang tadinya orang berdosa, tapi kita sudah ditebus oleh Yesus. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita makan perjamuan, minum perjamuan. Kita sudah disucikan, kita menjadi orang benar, menjadi orang kudus. Itulah sebabnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita beribadah bukan di halaman, tapi kita beribadah di ruangan suci yang sudah menyatu dengan ruangan Maha Suci. Dan ruangan itu penuh dengan kemuliaan Allah. Sehingga semua orang yang ada di dalam itu menikmati kemuliaan. Mereka tenggelam dalam kemuliaan. Maka di situ akan melimpah karunia-karunia, saudaraku. Nubuatan, penglihatan, hikmat, marifat, membedakan segala roh, mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan, itu terjadi luar biasa di dalam gereja Tuhan. Kenapa? Karena kemuliaan Allah sudah memenuhi ruangan itu. Jadi itu melimpah. Orang yang dipakai nubuatan itu hidupnya sudah terjaga. Sehingga tidak lagi menjadi batu sandungan kepada orang lain. Orang tidak menjadi syak mendengar nubuatannya. Karena kalau kita menyampaikan karunia Tuhan, tapi hidup kita tetap di dalam dosa, akhirnya orang menjadi syak. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita ada di ruangan suci yang sudah menyatu dengan ruangan Maha Kudus, itu penuh dengan glory, Shekinah glory, penuh dengan kemuliaan Allah. Dan kita tenggelam dalam kemuliaan itu, sehingga hidup kita dikuduskan, disucikan oleh Allah. Dan kita menjadi orang-orang kudus. Sehingga ketika Anda menyampaikan nubuatan, penglihatan, itu tajam. Dan tidak ada yang terselubung. Semua akan terbuka, semua akan terbaca. Kenapa? Karena semua dalam kemuliaan. Itulah yang dikatakan. Akhirnya di bumi akan menjadi seperti di surga. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian Tuhan kasih. Saya sampaikan di sini renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Marilah kita semua terus berjuang di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus untuk mempersembahkan persembahan, menyebarkan bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Memberikan persembahan yang menyebarkan bau harum. Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, wah itu luar biasa, saudara. Apa yang Anda harapkan, minta dari Tuhan, Anda akan lihat jawaban doa. Jadi kita adalah persembahan. Kita adalah persembahan yang harum yang kita sebarkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Anda baru saja mendengarkan firman Tuhan dari Doa Pagi Bersama. Link Zoom dapat Anda akses melalui grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.